Itu kayak ada yang aneh ya, perasaan. Hah? Ih, kok pakai bawa tas tapi bawa tas itu ya? Masa sih? Masa nggak pakai jilbab ah? Astagfirullah. Tapi kayak perawat loh, kayak suster loh, kayak suster loh, ya kan? Kayak suster ya? Pada kotor kayak gitu lah. Astagfirullahaladzim. Apa ini sih? Tapi ada yang aneh nih mah kok. Ada yang aneh ini. Bajunya juga kok pada kayak gitu ya? Ada yang aneh ini. Mbak, mbak, hai, mbak. Tuh, rambutnya kusut banget loh, Ik. Mbak, astagfirullahaladzim. Ininya merah-merah loh. Cairan-cairan merah. Tuh, dari sini ini kelihatan nggak? Punggungnya Ik. Astagfirullahaladzim. Mbak, Assalamualaikum. Mbak bisa lihat ke sini nggak, Mbak? Muter-muter ya. Astagfirullahaladzim kan? Ya kan? Aneh ya? Tapi benar loh. Kamu mau kemana? Pulang. Lah rumah kamu di mana? Astagfirullahaladzim. Iya, ini rumah kamu. Yang benar. Hah? Ngapain kamu pulang? Innalillahi. Ini katanya 7 harinya. 7 harinya katanya. Iya, udah malam ini. Kamu kenapa memang? Hah? Enggak, kamu maksudnya malah nanya siapa yang meninggal. Ini gimana ini? Gak sadar dia. Iya, mungkin gak sadar dia. Mau pulang. Habis kerja kamu. Tapi dia tahu ada yang tahlilan katanya di rumahnya. Iya, itu makanya itu tahlilin siapa? Nggak tahu. Berarti selama 7 hari ini kamu tahu ada tahlilan tapi nggak tahu tahlilan siapa gitu. Oh, bingung ya? Dia nggak sadar. Nah, tahlilan dia sendiri gitu. Hah? Kamu nggak sadar? Astagfirullahaladzim. Kamu kamu kerjanya apa sih? Hah? Perawat. Perawat. Di mana tugas di mana? Rumah sakit swasta. Di mana? Jauh dong. Jauh. Jauh dia tugasnya jauh. Terus ini tasnya isinya apaan? Pengen tahu gitu. Kalau hantu biasanya bawanya apaan gitu, hantu perawat. Siapa yang hantu katanya? Coba bisa kayak gitu ya.
Boleh nggak saya lihat? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini apa ini? Apa ini? Kamu bawa apa sih ini? Lipstick, make up, make up, lipstick, lipstick. Tapi ini baju kamu merah-merah loh. Memangnya kamu meninggal kenapa? Hah? Kamu meninggal kenapa? Hah? Masa kamu nggak sadar kamu udah meninggal sih? Hah? Nggak mungkin lah kalau kamu nggak sadar. Ini baju kamu merah-merah semua loh. Ini kotor kayak kayak terjatuh atau terseret gimana gitu loh. Tuh darah-darahnya tuh merah-merah kayak gini kenapa? Astagfirullah. Enggak, kayak apa sih namanya? Di anu lah. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Nah, itu di mana lokasinya juga. Tapi udah ketangkap. Udah ketangkap tapi alhamdulillahnya. Nah, ya berapa orang emang? Hah? Sama pacarnya sendiri. Nah, itu ya. Pasti anunya cuman pacar kamu sendiri. Tapi ada yang diambil. Oh, semua perhiasan, terus kayak barang-barang berharga gitu ya. Iya, perhiasan kayak handphone, kendaraan. Nah, kamu memangnya bisa bisa dapetin pacar kayak gitu? Emang kamu kenal, baru kenal apa emang udah lama? Bisa jadi kayak gituin sama pacar kamu sendiri. Sosmed, ya. Sekarang emang jadi banyak ya kasus dari perkenalan dari sosmed. Banyak itu ya dari kasus sosmed. Nah, tuh kan apalagi dia pacarannya justru di sebelum dia ketemu. Berarti itu pertama ketemu. Astagfirullah. Nah, itu jadi benar-benar ya kalau kita bijak menggunakan sosmed itu sebenarnya mah banyak manfaatnya ya sebenarnya. Cuman kan kalau kita tidak bijak menggunakannya ya apapun bisa terjadi gitu loh. Ya buktinya ya maksudnya pada kan sebenarnya gitu ya. Mungkin kan si Mbak ini harusnya kan lebih mengerti ya tentang sosmed ya karena dengan pendidikannya juga gitu kayaknya ya harusnya lebih mengerti tapi kan nggak tahu sih. Iya cuman kan nggak tahu mulut laki-laki mungkin di saat dia lagi galau atau apa lah nggak tahu lah mungkin dia ter ter terayu ya terayu oleh rayuan laki-lakinya mungkin ini bisa jadi apa sih contoh bagi kita juga ya sebagai yang ya yang ngerti di zaman modern seperti itu gitu ya bahwa sosmed itu harus bisa digunakan dengan bijaksana gitu biar manfaatnya juga baik bagus sebagai orang tua juga tuh masih yang mempunyai anak remaja yang udah mulai tumbuh-tumbuh puber pertama gitu kan harus bisa kontrol-kontrol lah anaknya bisa menggunakan sosmednya itu dengan baik gitu loh kan banyak juga yang melakukan live atau merekam-rekam hal-hal yang jelek diupload-uploadin gitu kan di share-share di media sosial kayak gitu kan gak baik yang malu kan keluarganya juga orang tuanya juga ya takutnya terjadi seperti ini juga banyak kan kasus sekarang ya di Indonesia ya bukan hanya di Indonesia sih ya di negara-negara lain juga banyak yang tertipu gara-gara kenalan di sosmed gitu
Ini tapi beneran rumah kamu ini. Hah? Tapi kenapa tadi kamu ngomongnya kayak mengelak belum meninggal gitu ya? Padahal mah dia tahu udah meninggal gitu. Astaga. Sekarang kamu maunya kayak gimana? Coba kalau warga ngelihat kamu pulang kayak gini, kan warga-warga sini kan udah taunya kamu udah meninggal gitu loh. Mau takutnya kayak gimana? Hah? Sini saya bantu doa aja gitu ya. Mbaknya siapa namanya? Saya lupa nanya namanya. Rani. Nah, Mbak Rani, sini ikhlasin aja ya karena kan pelakunya juga kan udah ketangkep ya. Udah ketangkep. Terus mbaknya juga udah secara benar gitu ya. Sok ya Mbak Rani pergi dari sini ya. Saya bantu doa juga agar Mbak Raninya bisa tenang ya. Sok pergi sok. Alhamdulillah sih udah pergi ya. Enggak kok, maksudnya kok dia bisa mencoba tadinya gitu ya, mencoba mengelabui kita gitu ya, bahwa dia itu belum meninggal gitu ya, padahal dia tahu gitu sebenarnya. Cuma itu wah itu benar-benar ya. Jadi contoh benar-benar itu yang media sosial itu aplikasi ya. Kita harus benar-benar bisa gitu loh. Duh, ya astagfirullahaladzim. Harus benar-benar bijaksana lah intinya. Bagi kita orang tua juga kan nanti anak semakin tumbuh ya Kik ya. Mungkin aplikasi-aplikasi sosial media juga semakin banyak yang ya buat itu yang seperti itu deh yang kenal-kenal untuk orang lain juga yang baru kenal ya amit-amit nanti mungkin saya juga bisa pelajaran bagi saya nanti lebih kontrol lebih lebih waspada juga gitu ya terhadap pergaulan sama anak gitu ya kita pulang aja lagi itu aja lah nggak apa-apa